seni rupa ITB yang gimbal. Iya. Di belakang sekolah itu kan nongkrong anak-anak FSRD kan, yang style seperti itu. Dan kalau pas mereka wisuda, pesta gitu. Iya. Ada Star Trek gitu. Toniki nih kan, Toniki Rastafari nih kayak ketemu presiden gitu. Kayak, presiden atau apa pas pampres. Tapi udah pernah main ke Jepang? Udah tur kabupaten Jepang ya. Tur kabupaten Jepang. Spill at Infipop kembali lagi bersama Reza Al-Qadri. Halo. Udah siap kali ini pengen ngobrol-ngobrol barengan sama tamu kita? Seperti yang sudah dilihat di thumbnail, kita kedatangan seorang Namoi Budaya. Emang gini, tepuk tangannya tepuk tangan awkward gitu. Boleh tepuk tangan sekali lagi tapi lebih simple ya. Tepuk tangan elegan gitu. Iya. Bang, kalau tepuk tangan cengcet gimana, Bang? Gini. Iya. Gini deh. Abang Binar gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini senang banget bisa ngobrol-ngobrol barengan sama seorang Dewan Perwakilan Reggae. DPR. Majelis Permusyawaratan Reggae. Hidup cengcet nggak nih? Hidup cengcet. Cengcet 3 kali sehari. Cengcet. Ya Allah, udah lucu, thumbnail udah cut deh. Ngobrol-ngobrol di sini sebagai tamu kita di Spill at Infipop. Sebelumnya pasti kita tahu kesibukan lo, manggung sana sini, perform sana sini, perform di berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Kita ketemu waktu itu pertama kali gue ketemu Bang Binar waktu sebuah acara jam tangan. Iya. Namanya Casio. Boleh kali sponsor di sini? Nggak usah. Boleh. Mas krunya belum pakai. Wih. Lu saya nggak lagi pakai lagi. Waktu itu ngobrol-ngobrol dan sebelumnya gue udah tahu lu tuh gara-gara gue sering mendengarkan live set lu di YouTube. Yang kesukaan gue tuh yang Motley. Karena di situ ada di menit-menit terakhir ada lagunya New Jeans dibikin reggae, ya kan? Udah gitu juga yang live set sama Lucy ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau gue lihat emang banyak ya lu bikin live set kayak gitu di berbagai macam channel YouTube gitu. Lu punya channel YouTube sendiri nggak sih? Ada tapi belum produksi. Belum diseriusin. Belum kurus. Karena kan kalau misalnya kayak gitu kan yang dapat uang kan YouTube channel yang mereka ya. Sebuah peluang. Terus juga ada beberapa single yang gue tahu dari lo kolaborasi barengan sama yang pertama tuh yang barengan sama Shaggy Dog kalau nggak salah. Mas Heru Shaggy Dog olah reggae bersama Namoi Budaya. Olah reggae bersama Namoi Budaya. Sebelumnya kita pengen flashback dikit gitu ya. Musisi adalah sebuah title yang cocok untuk lo atau DJ atau produser atau apa? Ini parah nih. Lebih ke seniman mungkin. Lebih seniman? Iya. Oke. Kenapa title-nya seniman kalau menurut lo? Awalnya pun karena buat penghibur lewat visual lewat meme. Terus juga sering jadi semi komika tapi versi tongkrongan. Ada satu beat lucu dong. Ada satu beat lucu dong. Ya silakan, nggak usah dipaksa. Bintang tamu kok dipaksa. Jadi lebih ke seniman. Iya, Namines, asap kilap. Sama yang terbaru tuh yang gue tahu pas sebelum kita take podcast ini adalah sebuah lagu barengan sama Laras ya. Iya, Laras. Si Rizky Laras dari RL Clef. Iya kan? Salon Airbnb. Salah dong. Yeah. R&B. Apa lagi? Airbnb. Salah dong. R&B. Itu satu lagu yang judulnya adalah Hati. Iya, artworknya juga gini ya. Itu kalau single itu boleh cerita dikit dong seputar apa nih? Waktu itu gue dapet inspirasi waktu itu. Ya sedap kan seniman harus ada inspirasi. Inspirasi itu berdasarkan keresahan sih. Oke. Tapi kan lagi keadaan dunia lagi nggak menentu. Dunia ini dikatakan perang dunia kan? Iya, dunia nggak menentu. Terus habis sebelum pemilihan banyak campaign yang cukup mengkontaminasi perasaan kayak kok jadi mudah
Jadi mudah kayak membenci atau iya benar. gitu. Jadi gampang nge-trigger emosinya. Iya benar. Oke. Oh, kita ini semua harus pakai hati dalam untuk agak ke bawah. Oke. Kayak coba deh membuat karya yang untuk meredam untuk diri sendiri dulu gitu. Dulu hati diri sendiri baru sampai tuh bisa menyebarkan ke melalui panca indera dengan irama cengcet. Cengcet. Nggak usah. Itu kalau kayak gitu tuh gue bingungnya gini, prosesnya tuh lu bikin musiknya dulu, terus lu present ke artisnya, gue ada lagu nih kayak gini, cocok lu ngisi, atau kayak gimana sih? Iya. Buat draftnya dulu, baru present ke artisnya, ke kolaborator gimana kita nih? Oke deh, sedikit baru kolaborasi secara. Berarti udah ada berapa banyak nih keinginan untuk kolaborasi? Setelah Bang Herwa Syegidok, ada si Laras, terus nanti ada juga sama mau di produser nama Coki. Oke. Coki Sitohang dong. Coki Sitohang. Itu kuis apa? Kita ada kuis. Coki Sitohang ya. Coki ini KPR ya. Terus KPR. Ali. Berarti ini KPR begini. Ali. Oke. Terus Ali Topan, anak jalanan on the street deh. Tapi emang lo awalnya bikin draftnya sendiri dulu? Iya, sama teman-teman juga, dibantu juga sama teman karena gue roommate-nya musisi, produser gitu ya. Produser. Lo ngulik sendiri gitu juga berarti? Ngulik sendiri, ngulik apa nih, moodnya seperti apa, warnanya seperti apa. Karena rilisan pertama, 2 dan ini kayak agak berbeda gitu. Bedanya dari sisi apa nih kalau lo lihat? Dari sisi instrumen, dari sisi mood dia juga. Logo pertama kan, iya benar. Logo pertama tuh warga banget, tanpa ada warginya. Kalau lagu kedua ini wargi. Iya benar. Makanya lebih cute dikit gitu ya kan. Kayak bisa ada market wanitanya lah, ada market warginya. Oke. Lu nggak kepikiran nyanyi sendiri? Ada sih. Ada sebenarnya. Untuk nextnya mungkin akan ngisi beberapa Cen. Dengar-dengar yang single berikutnya yang cencet mulutnya ya? Ceng. Nih, gue ngeliat ada artikel yang bilang kalau misalnya lo menganggap Tony Q itu sebagai presiden Jamaika di Indonesia. Seberapa besar lo melihat Tony Q Rastafari sebagai sosok yang membentuk lo untuk mengenal musik reggae, nuansa reggae, dan lain-lain? Sebesar itu sih. Karena emang dibesarin dari kita mendengar reggae awalnya itu ya setelah Imanes juga cuma hanya beberapa, mungkin 1 album lah. Habis itu udah, dan dia meninggal almarhum, lalu Tony Q yang kita dengerin, baru Steven dan generasi-generasi berikutnya gitu ya. Lo pernah ketemu sama Tony Q? Pernah, waktu itu ada rencana untuk kerjasama sama Om Tony, waktu itu namanya kolaborasi sama Sepetu Kompas. Lagi itu pas gue lagi stay di Bali, kebetulan ketemu sama Om Tony. Wah, ini penunjuk arah. Kompas. Terus pengen Om Tony jadi modelnya untuk di campaign kita. Nah, pas itu waktu yang nggak ketemu, dia lagi mau ngurus anaknya sekolah ke Jawa lagi. Terus ya cuman meeting sekali, habis itu udah gak ketemu lagi. Ketemu cuman di festival gitu. Jadi kayak kalau dia perform juga, kebetulan lo perform juga, ketemu. Tapi yang benar-benar ngomongin sesuatu tuh baru sekali itu ya? Iya, gitu. Beberapa hari itu diajak main ke rumahnya dan kayak Om Tony rupanya server juga dan bicara lebih bapak-bapak. Iya, tentang ibadah, kebersihan. Soalnya terakhir kan dia juga udah potong gimbal. Kalau nggak salah waktu dia umroh apa haji gitu ya, setahu gua gitu ya. Jadi sekarang udah lebih ini ya, udah lebih zen. Iya. Pembicaraan seputar polusi. Sustainability. Berarti emang dia udah di fase peduli sama lingkungannya udah banget gitu ya. Nah, kalau lo ketika ketemu dia gitu ya, pasti sebelum ketemu tuh ada, ntar gue ketemu, gue pengen ngomong ini, gue pengen nanya ini. Kesampaian nggak? Ada yang nggak kesampaian. Sekarang starstruck tuh kayak, Ada starstruck gitu. Tony Q nih gitu kan. Tony Q Rastafari nih kayak ketemu
presiden gitu ya. Anjir, presiden atau apa pas pampres. Smile. Aduh di gitu. Oh, rumahnya deketan gitu. Oh, deketan. Deketan itu dia lagi tinggal di Canggu sama istri. Waktu lagi di Bali. Bali. Oke. Dan nggak sengaja, sering banget nggak sengaja ketemu dia lagi pulang surfing gitu, lagi keluar dari laut. Oke. Wah, wis Om Tony surfing. Ini idola nih. Udah tua tapi baru masuk kotak-kotak gitu kan. Tidak buncit. Di situ akhirnya ngobrol-ngobrol. Iya, ngobrol-ngobrol. Terus pastinya banyak dapat apa ya, kayak ternyata dari Om Tony ini gue belajar sesuatu nih. Apa nih yang bisa di-share? Menebar perdamaian. Oke. Terus kayak dia juga mengeksplor banyak musik daerah juga untuk di kayak lagu Paris Van Java Bandung. Iya. Terus beberapa lagu daerah-daerah dan instrumen-instrumen daerah-daerah yang dia bawa juga. Nah, itu juga menginspirasi juga untuk karya nantinya. Untuk kayak ngambil sampel-sampel, sekarang udah mengambil sampel-sampel suara musik-musik daerah untuk dicengcetkan, untuk jadi bagian dari instrumen cengcet musik namanya nantinya. Jadi kayak ya lo terinspirasi lagi untuk ngelakuin banyak hal justru ya. Ketika abis ketemu sama dia, oke, gue bisa bikin ini, bisa bikin ini. Yang nggak kesampaian ketemu Imanes. Iya. Tapi bisa dibilang ya punya peran penting juga dalam karir musik. Cerita dikit dong soal Imanes yang lo tahu. Imanes itu bapak slow living Nusantara sih dia. Oke. Dan gue cukup tahu itu dari almarhum bokap gue juga, dari Imanes, kasetnya dan covernya tuh kayak ada di mobil Kijang dulu. Kalau bukan tuh ada cover kasetnya yang gondrong gitu kan. Iya, benar. Oke. Anak Pantai, Ikan Bakar, Harus Mau, Tequila Sunrise kan kayak di album itu menceritakan tentang kehidupan slow livingnya dia gitu. Iya. Mati hidup. Iya. Ikan Bakar ku hangus, Anak Pantai, Tequila Sunrise. Jadi ya penting juga untuk ngebentuk lo sebagai seorang yang suka reggae. Suka reggae dan menikmati hidup dengan sesimpel itu. Gitu. Iya sih ya, slow living Slow living. Kepengaruh nggak sama gara-gara semakin sering ngulik jadi semakin slow living? Iya. Slow living di era yang cepat seperti ini butuh penyesuaian, tapi ya iya sih. ada rumus yang bisa di-crack rupanya. Iya sih. Rumus yang di-crack adalah kalau bisa tinggalnya di pinggiran Jakarta ya. supaya nggak kena hiruk pikuknya gitu ya. Ya tapi PR ya, macetnya 2 jam. Melihara burung sih. Kenapa melihara burung? Kan jadi pagi-pagi dengar suara air, suara burung. Zen. Udah ke hawa bapak-bapak sih sebenarnya. Sikat. Karena kita juga penasaran gini, kalau misalnya sama sosok seorang musisi yang nuansanya reggae seperti lo sendiri gitu ya, pasti ada momen kenalannya sama musik reggae. Lo berarti dimulai tadi lo udah cerita dikit dikenalkan sama bapak lo sama Imanes gitu ya. Sebelum itu apakah ada perkenalan lain sama reggae? Itu sih sebenarnya. Bahkan kayak bokap gue sempat punya kaset Soulja. Oke. Ya cuman tuh band reggae baru lah untuk di era bapak-bapak kayaknya nggak deh. Gue kayak pas dengerin, terus sekarang dengerin, anjir ini kayak memori pas gue diantar bokap gue nih naik Kijang Rover. Gue dengerin Soulja. Oh, markasnya di Bekasi tuh. Iya, deket rumah gue. Isti. markasnya deket restoran pizza. Soulja, itu sih kayak, terus bokap gue ngulik juga nih, reggae baru gitu kayak kasetnya. Jadi kayak nggak stuck di zamannya doang. Iya. Terus yang membuat lo akhirnya, oke, gue jatuh cinta, gue pengen ngulik ini, gue suka ini. Apa sebelumnya lo eksploitasi genre-genre lain gitu, kayak lo main punk juga atau gimana? Iya, gue SMP, SMA awal tuh gue di Lampung itu pada ska-skaan, band-band ska. Iya. Ada teman-teman juga buat band dub British ska, namanya Brother Oi, dari nama juga Oi gitu, kayak ska yang ini terus kita gue nemenin dia tampil di Kick Fest waktu di Senayan. Gila. Kapan ya, tahun berapa itu? 2000-an sih. Iya, kayak 2005, 2004 gitu. Terus baru gue pindah ke Bandung. Nah di Bandung gue ngerasa kayak wah ini kuat banget nih, lagi reggae banget semuanya. Terus ketemu anak-anak seni rupa ITB yang gimbal. Iya. Di belakang sekolah itu kan nongkrong anak-anak Vesardi kan, yang style seperti itu. Dan kalau pas mereka wisuda, pesta gitu. Oh iya. Tapi banyak juga musisi-musisi yang dari Vesardi, musisi-musisi reggae dari Vesardi kan ada beberapa juga tuh. Lo sempet gimbal nggak? Di hati aja gimbal. Emang nggak pernah kepikiran, nggak mau atau gimana sebenarnya? Iya, lu gondrong aja kayak
Nggak pernah. Nggak pernah? Iya. Oke. Jadi jatuhnya kelihatan lebih friendly ya? Iya, bukan berarti yang Iqbal nggak friendly. Ya, sekarang kan apa namanya kelihatannya gahar, padahal hatinya. Nah, ini. Kalau Gen Z gini. Sudah ya. Susah. Nggak bisa. Gini, ini kena dulu. Terus ini dua gini. Sentuh. Nah. Ya. Kalau K-pop gini. Ya gini. Aduh, geli ya. Gue nggak cocok, nggak geli, nggak cute kalau gue. Kalau sama pasangan gini. Ya. Tapi kalau sama pasangan tapi udah mau putus, yang satu gini, yang satu gini. Udah nggak connect. Iya benar. Tapi kalau mau balikan lagi, aduh. Maaf. Pernah ngeband nggak? Nggak pernah band. Kenapa akhirnya jadi DJ gitu? Ini kayak kepleset sih. Oke. Ya kepleset banget kayak pas pandemi gue pindah ke Bali untuk cari agar bisa lebih bebas main. Terus gue tinggal ngekos di belakang rumah makan warung Sika. Yang sign-nya tuh merah kuning hijau. Iya. Sika di belakang dius gitu. Yoman. Yoman kan kayak. Terus stikernya merah kuning reggae mood gitu ya semuanya yang nempel. Akhirnya pada saat itu gue posting kayak Yoman gak iki namanya Yoman apa namanya kan ada polling itu kan bercanda-bercandaan ya. Pandemi gak ada yang bisa kita kerjain ya. Akhirnya kita keliling nggak boleh, udah mulai PPKM yang boleh ke pantai. Kira gue nyasarin diri itu ke daerah Ubud sana lagi. Terus ketemu juga stiker apa merah kuning itu gue posting lama-lama kayak ngegulung teman ngetek akhirnya gue pada pas ada satu momen temen tuh ngirim 17 Agustus ngirim panjat pinang bocah pelorot itunya kelihatan di DM tuh langsung dul ke band. Hiburan gue hilang gitu kan. Akhirnya ada mau buat lagi PR buat akun sih Yoman namanya budaya ya kan karena dari nama budaya kayak namanya budaya buat ada aja kayak posting-postingan ngunggulung lagi udah PPKM udah agak ringan ke Jakarta Mas Bergas Zodiak suruh main di Zodiak. Main apa Mas? Reggae. Waduh Mas belum pernah lagi. Udah Mas kamu susun playlist aja nanti kita main. Main. Kira pas dari situ main alhamdulillah sampai sekarang jadi terus gitu. Akhirnya job makin banyak. Awalnya berarti gara-gara postingan-postingan iseng doang. Terus yang kotak sampah merah kuning hijau posting nge-tag. Sampai sekarang pun tuh masih gitu kan. Masih ada truk apa merah kuning hijau tag. Sampai sekarang masih kayak gitu kayak. Belajarnya gimana main nge-DJ gitu belajarnya gimana? Otodidak. Emang di Lampung kan gue ada Creative Hub kan. Di Lampung itu emang ada CDJ, ada turntable, tapi ya gue cuman memfasilitasi anak-anak aja untuk buat event. Nih lo kalau mau butuh main aja gitu. Kita buat acara juga di Krui Lampung. Acara surfing kita ngisi musiknya di situ. Malah kayak gue nggak jadi performer, cuman untuk ngurus di belakang layar. Nah ketika ini, jadi serius nih. Akhirnya kotak tim yang di Lampung, temenin gue dong kalau main, kita main berdua. Gitu. Akhirnya habis main di Zodiak, main di Carita Surf Festival, habis itu main ke Bali, ke Headstream, buat Head. Kan kayak bingung ya, aduh gimana nih? Terus medannya beda-beda gitu lagi, benar-benar. Itu ya. Udah deh, akhirnya ditemen-temenin sama teman-teman yang dari Lampung, akhirnya udah sendiri, mereka udah balik lagi udah nggak nganggur, udah kerja lagi, udah ada aktivitas masing-masing, udah, Wan, lo berangkat sendiri udah bisa nih, dia sendiri jadi. Tapi di momen apa lo kayak mutusin kayak berarti ini adalah karir gue nih, jadi seorang DJ, jadi seorang musisi? Itu di saat rilisan sih, ketika Mas Heru bilang, Mas, buat lagu dong kamu. Ya Mas, siap. Ya udah nanti ini bantu. Terus dia main ke Lampung, main ke tempat usaha, main ke warung makan. Mas buat lagu aja gini. Mas nanti ini Mas aku buat. Puasa tuh. Puasa. Ini 2000 berapa kalau? 2022. 2023 ya. 2023. Single sama dia. Terus
pas pertengahan puasa dia kirim draft Oke. lagu olahraga itu. Nah Oke. itu udah kamu tinggal mixing, mastering, nanti kita tektokan gimana ininya. Yang kurang apa nanti Iya, akhirnya iya. dia Iya. get, dia ini, Aha. rilis. Gila. Menjadi anthemnya warga gitu loh. Olahraga bersama nama budaya. Dan akhirnya di setiap set lo selalu diselipin lagu itu. Kudu Kudu gila. Biasanya akhir-akhir tuh, ya kan? Akhir-akhir gue sampai nggak terus gue soalnya gue suka dengerin. Berarti ya Mas Heru punya peran penting juga di karir musik lo ya? Iya, memang kenalnya juga dari sebelum bernama Inamoyan. Oke. Gue sering main tempat dia juga kalau di Lampung main bareng. Aha. Mampir warung, emang udah ada udah Iya udah ada koneksi. Mas Lili semuanya. Ya, akhirnya berjalan waktu dia yang Gila. dibaptis lah. Ya benar. Udah secara langsung berarti dikasih approval nih gua kasih buka jalannya. Iya. Gila. Terus ini kebetulan kemarin baru sign juga sama label Jepang. Jadi lagu olahraga dibuat 7-inch vinyl. Itu dicetak di Jepang. Rilis di Jepang, nanti rilis di Indo juga. Itu Juni akhir lah kita rilis. Mungkin Juli awal baru kita acarain. Udah ada di Tower Records? Belum ya? Plankton ya? Plankton ya? Pakton ya? Pakton sudah tahu lucu-lucu. Tapi udah pernah main ke Jepang? Udah tur kabupaten Jepang ya. Tur kabupaten Jepang. Asli kabupaten. Gak. Pertama main di Kyoto, terus main di Tokyo, Osaka, terus ke Hakodate. Hakodate itu Hokkaido tapi di kabupatennya lagi. Oh, jadi bukan kayak kota destinasi turis banget gitu ya? Iya, pinggir pantai. Oke. Dan itu kota yang benar-benar kayak kota yang ditinggalin sama masyarakat mudanya pada pindah itu. Jadi isinya kakek-kakek tuh yang pakai kursi roda mesin. Iya. Oh, jalan gitu. Tapi anak muda jadi banyak? Nggak ada. Nggak ada? Itu ya, kayak Jepang, gue kayak yang masih ada di sini tua-tua banget. Yang dia bilang, gue pernah ke Indo, pernah ke Bali itu 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, dengan bahasa yang Inggris yang terbatas kan. Iya. 20-30. Dan itu orang-orang tua semua, kayak kakek. Bener kakek-kakek yang punya reggae bar di Tokyo, di Shinjuku, itu umur udah 69. Dia ke Bali itu 30 tahun lalu, waktu dia masih umur 30. Tapi jiwa reggae-nya masih kental. Total. Gila. Terus yang di itu juga kayak di Kyoto, kakek-kakek. Oh ya? Kakek-kakek, betul kakek-kakek. Semua juga tuh, kakek-kakek. Pas di Osaka kakek-kakek. Cuman di Hokkaido tuh. Masih agak lebih muda dikit. Masih agak lebih muda. Tapi masih ya ukurannya bapak-bapak lah. Bapak-bapak mungkin 50 tahunan. Tapi ya unik juga ya lu ketemu kakek-kakek, bapak-bapak tua gitu ya, tapi masih suka dan enjoy musik reggae gitu. Iya itu kayak apakah mereka ini gimana ya, bisa enjoy hidup seperti ini gitu di Jepang. Kayak lu ngelihatnya wah ini 2 hari tua ya. Iya kayak boleh juga Boleh juga. Ya, mikirin sound system, digging plat. Iya lagi dan mereka kan niat ya kalau bikin soundnya tuh niat banget. Gila. Dan kalau di sana klub musiknya tuh genrenya beda-beda kan. Iya. Dan yang kalau udah yang reggae semua nggak ada muter musik lain. Reggae-nya macam-macam tuh. Dub dancehall, dub. Yang sampai segitu-gitu kayak wah. Jadi membuka cakrawala ya. Cengcet cakrawala. Duh gua ngobrol sama lu banyak dapat kosakata baru. Terus juga kalau misalnya lo ngelihat di Indonesia gitu ya, kita sama Jamaika, sama asalnya Bob Marley nih jauh nih. Lo nguliknya gimana? Lo ngulik juga nggak sih kebudayaan Jamaikanya, kebudayaan reggae-nya? Gitu? Iya, kalau ngulik lebih ngulik ke musik ya. Budaya Jamaika nggak seberapa ngulik, cuman dari film-film aja atau dari tutup aja yang superficial lah kayak tentang destinasi wisata, makanan, makanan. Selain di musik, lebih ngulik kayak neo cengcetnya seperti apa nantinya gitu. Kalau reggae Jepang tuh beda tuh. Moodnya bicara reggae UK, moodnya seperti itu. US juga beda, agak hip hop ya. Ada nuansa hip hop. Damian Marley gitu ya. Kayak. Benar. Kalau Jepang yang lovers rock, percintaan.
tapi nuansanya reggae. Nuansa reggae. Berarti yang lu kulik tuh lebih ke musiknya. Musiknya. So far yang cocok dan nyaman sama lu berarti yang nuansanya kayak gimana nih? Kalau personal preference ya? Dub city pop gitu, dub Oke. reggae city pop. Jepang dong berarti? ya. Jepang ya? Jepang emang kayak lebih cengcetable untuk wanita berjoget lah gitu. Iya. Wangi. Wangi. Reggae-nya wangi. Ketika pas nonton ada di festivalnya kayak, Iya. iya nih seru nih kayak outdoor camp, dua anak. Friendly tapi Friendly, slow living. iya, slow living. Nyeduh kopi bareng gitu. Enak banget. Ya cerminan gua kalau udah financially free ya. Iya. Kalau sudah tidak ada utang, yang nggak tahu Iya. kapan. Nggak tahu kapan. Semoga bisa ya terlepas. Amin ya bang. Amin ya Allah. Ini banyak nih hari ini manfaatnya episode ini. Doanya ada, knowledge-nya ada. Kan pasti berpengaruh ke lo pribadi gitu ya. Iya. Lo dengerin musik reggae, lo ketemu orang-orang yang udah besar di skena reggae juga. Lo ketemu Tony Q, lo ketemu Heru, Asia Gidok. Berarti mempengaruhi lo secara hidup jadi lebih slow living pelan-pelan. Slow living. Lo berarti orangnya ada ambisi nggak sih sebenarnya di hidup? Mulai ambisi perlahan memudar sih kayak Oke. ambisi yang gua harus seperti apa. Tadinya ada. Tadinya ada Iya. emang Kayak apa contohnya kita boleh tahu di? di umur segini gua harus gini. Oh, Gua harus gini gitu. gue harus punya rumah, gue harus ini, mobil gue harus ada tuh ya kayak Ada, gitu. Oke. Dan ketika kalau itu yang dikejar mulu, kayaknya lu nggak ada udahnya gitu kan kayak ada habisnya. Oke. Kayak itu nurun dari bokap sih, gue tadi Oke. bokap juga. Kok ya nggak ini. Pas gue masih kecil, gue heran juga kenapa gue bisa berceloteh itu ke ayah, ke almarhum bokap gue bilang kayak, iya ayah mah gini aja udah happy Oke. dengan santai bokap gue suka mancing, kita mancing ke laut kan di Iya. Lampung banyak laut mancing. Ini aja udah seneng kok bawa sambal terasi, tempe, ikan yang kita mancing kita goreng. Iya. Nah itu mungkin kayak itu ya sekarang itu di slow living tuh seperti itu. Oke. Tapi gara-gara udah besar sempat ada ambisi, Ambisi. pengen ini, pengen itu. Buat ngalahinnya gimana caranya? Apalagi ini kan yang nonton kita juga mungkin banyak anak-anak muda nih yang masih ambisinya membara nih. Ada lirik lagunya Radiohead ya, kayak Oke. Ambition makes you look pretty ugly. Cing, 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 cing. Paranoid Android ya. Paranoid Android. Ambition makes you look pretty ugly. Itu sih kayak oh iya deh. Ambisi harus diredam sih kayak Oke. ingat kayak Tahan. Tapi lu musisi nih. Persaingannya di dunia musik juga ketat nih. Kayak gue yakin juga pasti, ya gue nggak bisa bilang ini kompetitor ya. Banyak orang-orang terinspirasi sama lu juga pasti ada. Akhirnya pengen jadi seorang DJ juga dan irama cengcet juga. Lo menganggap itu kompetisi atau kayak wah gue ntar kesaing sama yang muda? Oh gimana? menganggap kayak itu kayak warna baru yang seru nih ini kalau kita bareng-bareng begini-gini seru nih kayak di luar kan kayak Iya. guyup jadi buat festival besar. Oh, gitu. oke. Sini kan kayak musik Jamaikan kayak skupnya jadi terlihat kayak segmen. Ya, jadi satu segmen yang tapi besar jadinya. Padahal ini musik inklusif, jadi kok malah eksklusif ya Iya, karena iya. dikit pelakunya. Kalau sekarang malah jadi banyak teman-teman terinfluence juga kayak meremix lagu-lagu lokal Indonesia yang pop di Iya. buat cengcet. Iya. Malah seneng gitu kayak kemarin datang ada orang Jakarta Barat datang ngasih musik Morfem Matraman buat cengcet. Tapi kendor banget dap tuh masih muda masih 18-19 tahun gitu. Iya. Wah, kata gue boleh nih. Oke. Dan banyak juga lagu-lagu yang gue main itu lagu-lagu karya teman-teman juga sih. Remix-remix teman-teman nggak Iya, pure iya. buatannya Iya, budaya. Iya. Jadi kayak banyak orang juga yang ngasih musik ke lo Iya, gitu. iya. Jadi DM rame tuh ada orang bang dengerin bang. Gitu. Iya, Ada kayak gitu. ada. Paling aneh paling seru lu pernah kepikiran nggak? Pernah inget nggak ada DM apa gitu? DM Varial Musik ya. Iya, Varial Musik. Varial Musik ngasih musik Papua. Hah? Papua, iya. Gimana? Gaba-gaba udu-udu kedene. Cengcet gitu. Iya. Itu musik Papua tapi dibuat cengcet. Oh jadi itu musik tradisional nih. Iya. Oke. Nah waktu itu dia tuh pengen menyelenggarakan festival di Papua, Gold Coast apa gitu. Oke. Tapi udah kita udah mau main, udah rencana main kayak, Iya. gue liat kayak, apa bener yang main di Papua? Seneng banget kan kita ke Papua Iya, gitu. iya. Nggak jadi, sayang banget. Beliau yang menginisiasi kayak pemuda, penggerak skena sana lah gitu. Iya.
gila ya, gara-gara musik akhirnya bisa membuat lo kenal sama orang dari Papua, orang dari Jepang, Aceh gitu. Aceh juga gitu. Ini yang gue pengen nanya gini nih, karena tadi kita sempat ngobrol juga sebelum take ini ya, kayak musik reggae itu ternyata bisa membawa lo ke tempat-tempat yang lo mungkin nggak kepikiran sebelumnya. Ada nggak tempat-tempat yang memorable gitu? Wah, gara-gara gue main di sini, sebelumnya gue nggak kepikiran liburan, bahkan liburan ke sini gitu. Iya, waktu itu main di waktu itu ada tour gue kayak tour Journey to the East tuh gue turnya Enjoy Kabupaten judulnya. Enjoy Kabupaten. Enjoy Kabupaten. Waktu itu Enjoy Kabupaten tuh 6 kota Mojokerto, Kediri itu yang semua tuh berkesan untuk gue. Yang paling berkesan gue main di Madura dan Banyuwangi. Madura dan Banyuwangi. Iya. Kan Mojokerto, Blitar, Kediri, Madiun, Madura, Banyuwangi. Sebelumnya nggak pernah ke situ. Udah sama sekali tuh nggak pernah tuh ke 6 kota itu dan yang di Madura itu berkesan karena emang beda banget kultur budayanya, emang beneran kayak wah beda banget nih gitu. Banyuwangi juga, Banyuwangi kayak ada nuansa-nuansa desa penari. Itu real bener ada rupanya di situ ya. Itu rupanya beneran ada. Emang di sana kan setnya ya. Dan wah beneran nih kayak waktu itu gue sempat ada tuh video yang gue posting juga. Dia jogetnya tuh kayak joget tuh punya arti gitu kayak nggak yang joget biasa kayak ada isi ya kayak ada kliniknya gitu loh. Dan momennya ada pas ketika masuk balik kita ke rumah yang kita singgah di situ, pulang-pulang masuk itu jam 1 malam sama tim semua, masuk langsung wangi. Bau wangi sesuatu. Terus temenku yang Jawa dia pakai bass Jawa kan, iki aku udah kita ambil semua kasur taruh di ruang tengah udah tidur bareng. Kita tidur bareng. Aduh beneran nih ada ininya ya. Ada itu. Dan itu lo saksikan sendiri. Gila. Itu berkesan banget sih itu. Banyuwangi. Semoga bisa main lagi di Banyuwangi. Mudah-mudahan ya. Nih dan ada yang bandaranya bagus bandaranya. Oh ya. Airportnya bagus ya. Didesain sama Andre Martin ya. Iya, benar gue pernah lihat tapi belum sempat ke sana gitu. Mudah-mudahan ada yang dari Banyuwangi nonton, komen di bawah boleh. Banyuwangi, Madura, Madura. Madura. Aduh. Terus yang pengen lo datengin? Papua nih, masih. Papua. Selain gara-gara DM tadi, apa yang membuat lo tertarik sama Papua nih? Jadi pernah ada yang ngepost juga, ngetekin dan itu temen gue yang dinas di sana. Itu acara kepolisian. Dia seorang anggota polisi. Acaranya setelah acara kepolisian musiknya musik reggae. Itu tuh ngetekin, "Bang, ini beneran acara? Iya, ini acara kantor gua." Kayak di hall gitu, reggae-reggaean. Itu Silop ya, anggota. Respect. Papuanya daerah mana? Dia Biak. Oh, di Biak. Iya. Gue orang tua dari timur soalnya. Gue dari Tidore. Iya, Maluku Utara. Jadi masih ada saudara-saudara yang di Ternate Tidore, Papua, gitu lumayan dekat. Tapi gue sendiri belum pernah ke sana. Cuma pengen sih gue kayak ngerasain flight lokal tapi rasa internasional. Dari harga ya. Kira-kira kenapa ya mahal? Tidak usah. Coba kalau tahu komen. Nggak usah. Lo kita lihat juga lo aktif sebagai musisi, aktif perform sana sini, tapi akun Namoi Budaya nih masih jalan nih. Ya kan, akun alter lo, akun yang lo ya kita bisa dibilang itu akun meme juga sih. Ya kan, yang gua ketawa banget tuh lo tas Gentle Yoman. Itu dimana cewek-cewek lagi pada make, orang-orang pada ke Bangkok beli itu, lu bikin Gentle Yoman. Nah, itu sebenarnya bukan gue yang bikin, jadi ada itu ada yang bikin yang lain. Waktu pas gue di Saper di acara, itu ada temen kenal sih, dia dari Jogja lagi kerja di Jakarta suami istri, terus ngasih gue bingkisan itu. Rumah Goga apa terus gue posting ya. Rame, alhamdulillah jadi viral benar bermanfaat buat dia kan. Dan dia sampai sekarang kita berhubungan baik, dia kayak istrinya juga buat sambel kemarin pas puasa gitu. Gila. Jadi organik. Iya. Tapi akhirnya jadi kayak orang-orang kepikiran untuk ini ide apa nih yang bisa jadi Yoman nih yang dijadiin brandnya mereka gitu-gitu. Banyak yang kepikiran gitu. Dan kadang kata-kata
kosakata lucu-lucu itu datang dari warga. Datang dari warga kayak Rasta pas bulan Ramadan nih. Rasta apa? Rasa takwa. Bener. Rasta dan Yoman. Yoman sama dengan ayo beriman. Siap, Oke. siap, betul. Itu Itu, Ramadan. itu tuh. Kosakata Itu tuh. gitu. Menambah ketakwaan Ketakwaan. dan rajin beribadah ya di bulan Ramadan ya. Aduh. Soalnya kata-kata gitu lu nggak tahu nemuinnya di mana soalnya. Jadi, sumbangan warga. Sumbangan warga dan wargi respect. Respect. Tapi masih akan terus fokus dengan alter ego lo dan juga musik lo ya berarti. Iya, dan komedi ya. Komedinya ya. Komedinya, something komedi yang harus diangkat sesuatu. Iya sih. Itu sih yang jadi daya tarik kan karena semuanya tuh ada nuansa komedinya. Komedinya. Bahkan kayak ya gue ngedenger lo cengcetin Mijin saja itu komedi yang komedi. Aduh kok gini lucu lagi. Terus gue tahu lagunya gitu. Jadi kayak komedi tuh bisa dari berbagai macam hal, dari meme bisa, dari lagu bisa, dan salah satu perwujudannya adalah nama budaya. Lo kepikiran apa lagi abis ini? Bikin apa lagi? Pengen buat kartun sih. Kartun? Kartun kayak gimana? Kartun ngelihat Ngelihat yang ada di sini. tai lalat ya. Oke. Ya, Ngelihat game. Dudu ya. Game yang kini untuk terjun ke dunia IP. Oke. Dan kemarin sempat juga sama Ijal juga untuk buat udah nge-create karakternya, kita buat juga udah mulai kasih narasi-narasi dikit tentang Bang Namo ini seperti apa di dalam kartun itu. Iya. Jadi animasi. turunannya akan menjadi sebuah IP. IP ya. Dan mudah-mudahan ya berarti lo bisa mempekerjakan lebih banyak orang. Amin. Dan bisa membantu banyak orang gitu ya. Siapa yang sangka ya dulu kantoran sekarang punya kantor gitu. Tapi ini yang juga orang-orang pengen tahu, lo tuh sebelumnya emang kantoran juga atau gimana sih? Enggak, belum pernah sama sekali ngantor. Nggak pernah? Iya. Gue buka toko di Lampung. Gue ada brand namanya Toydiholic. Toydiholic itu Toydiholic, oke. 2010 Oke. gitu. Pas gue jaga toko di Semanggi, gue pulang ke Lampung, buka toko Toydiholic. Akhirnya itu jadi brand. Sampai sekarang masih. Terus ke restoran juga, gue buat jadi hub. Ada restoran, ada brand Toydiholic, One Restoran, ada skatepark. Itu di Lampung tuh? Di Lampung. Dan sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang tinggal brandnya aja. Oke. Restoran baru shutdown di bulan Oktober kemarin. Oke. Akhirnya setelah 6 tahun, untuk terjun di dunia F&B kayak butuh. Emang? Punya tuh harus expertise di bidang itu Iya, gitu. benar. Gak bisa as a business aja, gak bisa trading. Iya. Gue harus jadi senimannya nih gitu. Oke. Nah itu tuh yang gue liat kayak di Jakarta juga yang bertahan kuat, yang punya roots ya, yang pelaku itu sendiri. Yang sekolah chef, Chef. dia pernah masak di mana, ya kan? Ngulik di situ. Iya, dia ngulik di situ. Jadi akhirnya lu pengen fokus nguliknya di IP-nya lu sendiri. IP ya. Oke. Jadi Coba untuk F&B kayak, ini game yang Indonesia lawan Uzbekistan nih. tapi apa yang di 2022 ada Mood Namo itu apa tuh? Hah? Mood Namo itu apa tuh? Oh iya, waktu itu pas di Bali pengen buka Minamoy waktu itu kan. Oh, oke. Minamoy, tapi waktu itu kayak, ini bener nggak ya? Gua harus ngurusin resto yang di Lampung aja begini, terus mau konsep begini, game-nya harus begini. Terus akhirnya dapat cobaan harus shutdown, jadi kayak, berarti gue harus belajar dulu nih untuk buka F&B ini bukan sembarangan. Iya. Bukan nggak bisa as a business aja gitu. Kitanya harus di situ. Tapi ngelihat lo beberapa kali buka F&B berarti emang lo sebenarnya seneng ya? Senang. Ya tapi belum ketemu formula yang tepat gue. Iya, Produknya seperti apa? Iya, Apalagi itu buka di Lampung harus hire konsultan. Apa yang itu yang Ya dari sisi bisnisnya, lumayan repot buat kita yang nggak ada background sama sekali. Ya. Oke. Jadi emang sisi bisnisnya sebenarnya ribet, tapi emang lo suka nguliknya aja, cuma belum ketemu formulanya. Nanti pasti akan ada kesempatannya lagi. Amin. Berarti sekarang seriusnya sebagai musisi. Iya, musisi. Musisi dan IP driven. Gila. Terus gue kayak buat ini juga, buat akun alter ego lagi tentang makanan. Enggak dulu judulnya. Enggak dulu. Coba lihat. Enggak boleh lihat. NGGA dulu. NGGA dulu. Enggak dulu. Nah itu IP untuk meme gue di dunia F&B. Oh iya nih ada nih. Oh ini sebenarnya kayak lu review makanan gitu ya? Apa enggak?
Jadi itu mainnya di copyright gitu. Oke. Ditukar apa nggak dulu? Ditukar trofi Piala Dunia dulu. Gue buat narasi-narasi. Nih salah satu captionnya, ditukar tiket terusan seminggu plus fast track Dufan dengan penjagaan VVIP dengan sopan dan lugas. Saya tolak dengan berucap izin nggak dulu. Ini apa sih makanannya nih? Itu pindang. Waktu gua di Palembang kemarin ya. Menurut sejarah di saat aduh panjang nggak dulu. Dan yang kata-katakin juga jadi lucu-lucu, jadi kreatif juga warga gitu kayak. Jadi tahu apa isunya, kayak kemana pas lagi Coldplay ditukar tiket Coldplay banyak banget yang gitu. Tiket Coldplay gaduh gitu kayak. Nih ada nih yang komen, yang ditukar tiket Johnny Colosseum juga maaf nggak dulu. Emang komedi lu ngeluh sih ya, dan juga apa copywriting gitu. Berarti kayak gitu ya. Gila. Enggak dulu tuh, silakan bisa di-follow ya kan. Di-follow enggak dulu. Namoi Budaya juga. Plannya apa lagi nih? IP berarti pengen coba kartun, musik juga masih terus, komik gitu ya. Sama gini, musisi dengan 2 lagu terakhir yang udah dirilis, semuanya kolaborasi. Pengen kolaborasi sama siapa lagi nih setelah ini? Ini angan-angan aja dulu. Angan-angan ini kan pertanyaan pasti juga akan ditanya di media-media lain sih, tapi kalau bisa kita duluan ya. Pengen banget sih kolaborasi sama Danila, Ci, please. Coba Ci ke kamera sini. Silakan bilang kenapa harus Danila. Mbak Danila. Ya. Saya mohon. Saya mohon. Bisa kita bisa berkolaborasi. Isi vokal. Yeah. Cengcet. Yeah. Jadi pop sebelah, dari pop sebelah jadi cengcet sebelah. Kenapa Danila dari banyak pilihan? Kenapa Karena Danila? pas album itu ada nuansa kayak Oke, ya. slow ya gitu. Iya. Danila sih kayak. Terus siapa lagi? 3 ada 3. Luar juga nggak apa-apa, luar negeri juga nggak apa-apa. Namanya angan-angan kan? Angan-angan ya, sama Mad Professor sih pengen. Kenapa? Kayak yang lagu dia dub gitu. Oke. Banyak banget yang dibuat dub sama dia, kayak salah satunya Massive Attack, Radiohead. Kayak anjir lu bisa nyampe situ, bisa ngedit resmi lagu itu dan rilis di DSP kan, berarti kayak back end-nya. Iya benar. Sampai tuh bisa copyright saya bisa lolos tuh. Iya benar. Gitu. Bayar sampelnya berapa? Iya kan kayak gitu. Terus banyak yang mau diedit sama dia gitu. Tolong dong editin. Karena biasanya auto viral tuh. Dan kakek-kakek gitu. Iya benar. Sama dia tuh. Terakhir, Indonesia boleh, luar negeri boleh. Indonesia Danila. Mad Professor. Satu lagi pengen sama ini nih. Dari Jepang, Bird. Ada Bird kayak dia jazz reggae gitu. Reggae tapi jazz. Dan aransemen instrumennya gue suka banget ya, kayak ini bener-bener nih niat gitu dari segala bunyi ting aja tuh kayak sih dipikirin gitu ya. Ini ya perfeksionis dalam urusan sound ya. Burung. Jadi Danila, Mad Professor sama Bird. Burung. Bird. 3 itu yang nanti ya paling dekat mungkin Danila ya. Danila. Ayo bantu. Tolong lah, masa enggak sih gitu. Masa enggak Yoman ya. Oke, Bang Winar, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Sama-sama. Udah banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya. Amin. Supaya seenggaknya walaupun nggak bisa solo living, ternyata terinspirasi dulu lah ya. Abis ini kita main game, Bang. Oke. Kita punya game barengan sama lo, tapi sebelum game pemanasan maraton 10 kilo. Nggak ada. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal main game barengan sama Namoi Budaya. Terima kasih banyak.